Selanjutnya yang dari Ibu dari Kang Dery barangkali nih, sesama Kabupaten Bandung. Ibu, hatur nuhun, sami-sami dapil. Mudah-mudahan treatment tadi memang kalau secara psikologi komunikasi Bu ya, itu luar biasa. Justru ini, sekarang ini kan kalau kita lihat ini ada APK, katakan APK, alat peraga kampanye, termasuk baligo dan spanduk dan lain-lain gitu ya. Itu memang ada nilai efektivitas gitu ya. Tapi ada value yang lebih tinggi, yaitu dari mouth to mouth, dari mulut ke mulut. Kita sering lihat bahwa ada satu brand, contoh kecil restoran lah Bu ya, ini viral, naik, padahal dia nggak ada sosial media, dia nggak ada apa, ternyata dari mulut ke mulut. Nah mungkin nanti itu pun yang kita perjuangkan, ini kan hari itu udah 16 hari terakhir, mudah-mudahan tadi treatment tadi bisa diaplikasikan. Satu orang bawa 10 orang, 10 orang bawa 10 orang, dan itu efektivitas jangan day by day, minute by minute, hour by hour gitu ya. Jadi memang progresnya mudah-mudahan besar, dan harapannya walaupun APK kita, APK caleg-caleg yang ada di koalisi, APK dari timnas dan lain-lain katakan jauh dibanding yang gerbong yang lain sana, tapi insya Allah mudahkan dengan cara yang lebih baik lagi. Apalagi kan kita sama Muslim ya, kita punya kekerabatan yang lebih baik, bukan bicara Muslim sekalipun, misalkan non-Muslim sekalipun sangat kuat gitu. Yang paling penting yang kita perjuangkan saat ini adalah masa depan Indonesia. Sempat ada obrolan gitu ya, kenapa kita hari ini turun tergerak untuk berpolitik dan ikut menyuarakan? Karena Bu, ini kita hitungan logika. Jika saya sebut saja langsung, jika 02 masuk dan lain-lain, kubu dinasti ini akan mungkin sampai 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun ke depan. Ya. Sekarang Jan Etes, itu cucunya Pak Jokowi yang masih kecil kuliah itu mungkin nanti akan menjadi calon presiden. Ya. Dan ini yang tentunya kita bukan benci orangnya, Bu, tapi benci dengan cara berpikir dan pola tindakannya. Tuh sampai burung aja bunyi Bu ya. Jadi harapannya tadi betul-betul Bu, mudah-mudahan Bapak dan Ibu, ini terutama yang ada di Jawa Barat, Kabupaten Bandung, hari ini. Terus tadi juga dari yang saya tahu bahwa ini Bu, handphone kita saat ini adalah power of communication kita. Nah, saya tertarik dengan 3 langkah yang akan Pak Anies lakukan jika Pak Anies menang. Yang pertama adalah merombak undang-undang yang melemahkan KPK. Ya, jadi KPK ini akan menjadi lembaga yang netral, yang mampu memiskinkan koruptor dan menghilangkan korupsi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, berkaitan dengan suara Bu. Kita kadang-kadang mau posting, takut gak enak, takut kena ITE. Nah itu adalah kebebasan berpikir kita dihambat, ekspresi kita ditutup, dan suara kita tuh dibungkam. Nah harapannya nanti adalah undang-undang ITE akan diperbaharui dan akan objektif untuk kita menyuarakan suara hati seluruh masyarakat Indonesia. Terus yang ketiga, itu adalah tadi udah KPK, terus terkait undang-undang Cipta Kerja. Mungkin kalau kita semua alhamdulillah ya, mungkin diberikan kehidupan yang layak Pak ya, dan cukuplah dalam artian kita melihat, kadang-kadang kita bisa melihat ke atas, tapi kita juga harus melihat ke bawah saudara-saudara kita. Bagaimana undang-undang Cipta Kerja yang didesain tanpa obrolan lanjut, hanya dibentuk oleh segelintir forum, sehingga ini sangat-sangat mempersulit orang. Bahkan katanya, saya belum tahu ya, saya belum baca isi undang-undangnya, namun yang sempat viral di sosial media yang saya baca adalah sampai ada orang lahiran aja cutinya itu dibatasi Bu. Terus orang mau lembur, itu nanti nggak akan ada uang lembur dan lain-lain. Nah, ini kan zolim Bu ya. Dan mudah-mudahan sekali ini kita perjuangkan karena gini Bu, Pak Anies ini orang baik. Kalau kita berjuang, apakah kita tega melihat orang baik berjuang sendiri? Nah ini dia, kita harus bantu. Tadi kan saya mau bilang doa, ya doanya semangat Pak Anies. Sekarang kenapa ya ini? Kita harus khususon. Harapannya adalah beliau yang bisa membawa perubahan untuk kita lebih baik lagi. Tepuk tangan untuk semuanya. Berarti PR-nya Bu, mulai hari ini, baik secara obrolan langsung bermasyarakat atau sosial media, katakanlah Ibu nggak main Instagram ya, Ibu bisa main di WhatsApp, Ibu bisa main di jejaring lain. Intinya ya habdul minanasnya kita, habdul minallah kita perkuat, habdul minanasnya kita jalankan, insya Allah hasilnya sempurna. Amin. Ayo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saiful Santun dari dan anak saya. Mungkin di acara ini saya ini yang paling tua. Oh, Saya angkatan 76. Berarti ya udah 67 usia saya. Ini saya lebih tertarik pada masalah teknis pelaksanaan pemungutan suara. Justru di situ titik kita berjuang yang harus kita. ya. Kalau masalah soal politik yang ramai di YouTube apa, kita semua baca ya di medsos. Dan saya khawatirkan ada satu pernyataan dari politikus Australia. Ya. Dia mengatakan skenario apapun yang akan menang adalah nomor 2. Nah, saya langsung berpikir, oh ini berarti menghalalkan segala macam cara. Langsung aja saya titik kecurangan. Nah ini untuk bekal dan zaman teman. Ini untuk nanti para calon saksi. Tadi seperti dikatakan itu ilmu karakter desa. Saya menggeluti pemilu dari tahun 82. Sama adiknya Kang Ivan, Kang Yudi, ya itu saya pensiunan Pemda Kabupaten Bandung. Ya, jadi dari tahun 82 saya sudah berkecimpung di kegiatan pemilu, ya itu dulu PPD namanya, Panitia Pemilihan Daerah, ada di kecamatan PPS, sekarang jadi PPK, ada di desa, yaitu Panitia Pemilihan di desa, nah itu dulu namanya PPS dan pembantu PPS, zamannya Pak Harto. Orde Baru. Nah, saya perhatikan itu sangat minim sekali kecurangan yang mungkin terjadi di tingkat KPPS. Curang itu sangat kecil karena saya pernah beberapa kali jadi ketua KPPS. Ya, setelah pensiun. Saya pensiun tahun 2015. Jadi udah 2 kali. Hanya yang sekarang ditunjukkan jadi ketua umur tidak mengizinkan. Nah, itu ya. Jadi saya perhatikan ini justru untuk parpol-parpol yang pengusung koalisi perubahan ini harus jeli menempatkan orang-orang yang akan duduk di saksi, baik di PPS, di seputaran KPPS, di luar tadi ada, terus di desa, di kelurahan, di kecamatan. Kenapa saya bisa berkata begitu? Pernah saya diintervensi. Saya menjadi sekretaris PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan. Ada dari parpol lain karena bedanya 2 dia minta dinaikin. Dia berani bayar berapapun. Tapi kami tidak mau mengambil resiko PPK di kecamatan. Nah, jadi ini saya ambil singkatnya saja. Ini bahwa kecurangan ini kecil kemungkinan terjadi di KPPS 3. Kecil ya. Soalnya tadi Pak, ada yang namanya cincinnya pakai tanduk banteng. Itu ada nongkolnya. Yang kedua saya pengalaman ini. Di depan meja ketua KPPS ada paku. Ini gitu ya. Jadi kelihatan ini blanko atau kelihatan ini nyobos yang bukan perintahnya atau ya ada pesan dari tertentu diciri yang disebutkan suara. Itu kan kecurangan. Nah ini mohon pada saksi untuk setiap surat suara yang diberikan kepada pemilih untuk diperiksa. Baik. Ini teknis saya. Ini yang menyebabkan. Jadi justru yang cenderung banyak kejadian kecurangan itu mulai dari tingkat kabupaten sampai provinsi. Nah nanti diolah menjadi quick count. Nah di situlah kami sudah tidak tahu di daerah-daerah apa pekerjaan PPD apa namanya KPP provinsi kabupaten dan ini yang ke pusat. Nah ini sekali lagi bahwa kecurangan itu apa suatu hal yang kasihan, bagus. Kita semua berjuang untuk beliau. Ya, jadi kita mau memberikan sesuatu yang masih kami bisa lakukan. Ya, dulu zamannya Pak Harto saya dididik karakter desa. Dasaga, kalau ya dasaga nih, dah 10 masa tergalang. Maju lagi sedikit,
masa terdalam. Itu Baik, Pak. zamannya Pak Sudarmono, Ya, baik. waktu ketua DPD kota. Nah itu jadi kalau itu hanya baru Ya, partai, sudah. nggak mungkin. Dan ini Baik. jadi sekali lagi bahwa lebih teknis, justru itu yang perlu diperhatikan, hanya tinggal 16 hari lagi. Ya, siapa? Ya itu. Baik. Jadi saya berpikir bahwa di sinilah letak-letak yang harus dicermati di saat krusial ini, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Nah, nanti saksi jangan lupa itu pegang C1 plano. Nah, itu di situ yang asli yang pakai hologram itu. Ya, oke. Jadi mohon untuk jadi perhatian tim dari paslon 1 ini untuk betul-betul memberikan ilmu kepada calon-calon saksi yang baik di PPS, di desa, di kelurahan, di kecamatan, kabupaten maupun. Ya, baik. Ya, Terima kasih, Pak. Terima kasih, tepuk tangan lu dong, luar biasa dengan pengalamannya, share kepada kita semua antisipasi kecurangan di lapangan. Kang Hadi, Komandan, Kang Agung Sigap, Kang Dadan P24 dan yang lain-lain. Ini terus-menerus turun ke lapangan, memberikan bimtek saksi, ya. Ini menjadi sebuah langkah-langkah untuk mengantisipasi kecurangan yang tadi. Jadi tentu ini juga sudah disiapkan Pak, insya Allah oleh Timnas 01, tentu juga terus menerima masukan dari mana-mana. Bahkan kemarin di Majalengka saya bicara, saya usulkan ini kalau bisa nih Pak Yapto berikan instruksi untuk seluruh relawannya turun ke TPS pakai baju Pemuda Pancasila. Jadi ya kan jangan nanggung ya, kita tahu bagaimana dedikasi Pak Yapto sebagai ketua PP, sudah declare bahkan bikin relawannya sahabat Abi ya, Anies bersama Imin, dan mudah-mudahan kalau ini didengar kita juga kan rada reg-reg lahnya kalau lihat baju PP ini kan tenang kayak orang PP. Tapi terlepas dari itu semua, pengawalan yang akan terjadi nanti nyaris bisa jadi sampai 24 jam ya, mulai dari TPS, kelurahan, kecamatan. Nah ini tentu butuh stamina yang sangat kuat, makanya tadi harapannya teknis di lapangan nanti di per TPS kumpul beberapa orang siapa yang pendukung 01, yuk jadikan Pilpres 2024 ini menjadi pesta rakyat, itu karena kita menjadi bagian dari panitianya. Kita bikin nasi, kita bikin kebuli gitu ya, nggak apapun lah untuk teman-teman 01 yang nanti jadi saksi luar ya. Karena kalau saksi dalam rasanya sudah bisa terpenuhi.